Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur anugerah Tuhan hari ini mempersatukan kita bersama. Boleh beribadah, datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita hari ini akan menyembah, meninggikan Dia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mari kita satukan hati, kita memuji Dia, memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Allah mengundang kita di pelatarannya yang kudus untuk kita menyembah dan meninggikannya. Mari, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Haleluya. Pujilah Allah kita yang kudus. Tinggikanlah Dia Allah kita dengan segenap nafas kita. Mari kita bersama memuji Dia. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, suci, suci.
suci. Kaulah Allah. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang suci, Allah kami yang terbesar, terhebat, yang maha pengasihnya. Bapa, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas undangan yang begitu megah yang Kau berikan kepada kami, umat-Mu yang tidak layak ini. Kami menyadari hari lepas hari dosa kami begitu banyak. Begitu kami ini anak-Mu yang tak pantas. Namun Bapa, ketika kami terpuruk melihat dosa-dosa kami juga melihat harapan yang telah Kau berikan kepada kami. Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus telah menebus kami dan melayakkan kami. Maka biarlah hari ini kami berteriak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terbesar. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Demikian berita anugerah untuk kita yang dosanya telah diampuni. Terambil dari 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Allah kita selain daripada kudus, Ia juga merupakan dasar dari gereja kita. Di tengah masa pandemi yang berat ini, mari kita mengingat selalu bahwa Yesuslah dasar dari iman kita, dasar dari gereja kita, yang senantiasa menguatkan kita, selalu menjadi saksinya. Mari saya mengundang kita memujikan sebuah pujian, Dasar Gereja yang Esa. Dasar gereja yang esa, ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatulah, mari kita berpengharapan kepada Tuhan kita. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya, satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih setianya. Kami memberitakan Injil Kerajaan-Nya. Tak ada nama yang lain selain Kristus Tuhan. Ketika kita dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, tekanan yang besar, pada Kristus akan diganti terang yang cerah. Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Kami memberitakan Injil Kerajaan
kerajaannya. Tak ada nama yang lain selain, tak ada nama yang lain. Tak ada nama yang lain selain Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang masa yang kita alami ini tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Dialah jalan kita. Allah sungguh baik dan senantiasa akan mendengarkan setiap seruan dan doa permohonan kita. Maka dari itu hari ini kita akan bersyafaat, menaikkan doa-doa kita. Mari kita persiapkan hati kita bersama. Sebuah pujian akan menolong kita mempersiapkan hati kita. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita sekali lagi katakan, ku bawa hidupku Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, rumah doa. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bersama menundukkan kepala kita.
Kita hari ini bersama akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap persiapan-persiapan ibadah yang akan dilakukan. Biar Tuhan yang menyertai. Juga untuk negara kita, juga untuk jemaat semuanya. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hari-hari ini kami begitu rindu untuk datang di hadirat-Mu. Ketika kondisi kami, kondisi di negara kami ini semakin tidak menentu. Kepada siapakah kami dapat berharap selain kepada Engkau? Tuhan, maka dari itu kami berdoa. Biar dalam setiap ibadah-ibadah kami, dalam setiap kegiatan kerohanian kami, dalam setiap saat teduh kami selalu dapat menikmati kehadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan bertumbuh di dalamnya. Bapa, pada masa ini kami begitu rindu untuk semakin dekat dengan Engkau. Bapa, kami berdoa mengingat setiap penata lain yang melayani selama pandemi ini. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai, melindungi mereka selalu. Keluarga mereka juga. Juga untuk setiap pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan Kau yang sertai mereka. Berikan kekuatan selalu untuk rekan-rekan media, rekan-rekan melakukan editing Tuhan, hikmat-Mu selalu ada. Penyertaan-Mu selalu nyata. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu. Di mana COVID-19 juga semakin menyebar. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kiranya Tuhan Engkau yang berikan hikmat. Engkau yang berikan penyertaan-Mu kepada mereka semua. Pemerintahan kami untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Kami juga berdoa mengingat masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan juga untuk makan. Begitu juga mungkin jemaat-Mu ada di dalamnya. Tuhan sertai mereka. Peliharalah mereka selalu Tuhan. Kami yakin kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Engkau adalah Tuhan yang akan selalu memelihara. Tuhan, kami juga hari ini rindu untuk berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kehilangan. Mungkin ada anggota keluarga, rekan sahabatnya yang dipanggil oleh Engkau. Tuhan, secara manusia tentu ada rasa sedih. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang menguatkan mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan. Tuhan Engkau yang menjaga hati mereka. Kiranya harapan itu Tuhan datang dalam hidup mereka. Kiranya terang-Mu itu ada di dalam hidup mereka dan jalan-jalan mereka. Sertai selalu Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berjuang melawan COVID-19. Bapa, beri penghiburan. Sertai mereka selalu. Hanya kepada Engkau-lah mereka dapat berserah. Hanya kepada Engkau-lah mereka dapat berharap. Bapa, inilah doa-doa kami. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami. Sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk.
Sebentar firman Tuhan akan dibawakan bagi setiap kita oleh hamba-Nya. Mari saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita. Andalkanlah selalu firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah terang yang menuntun jalan-jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa beribadah pada hari ini, khususnya di dalam rangka bulan misi, di bulan Agustus ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih terus menjaga dan memelihara hidup kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Satu hal yang kami minta, yaitu Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami, kami tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah tak ada jalan lain. Nah kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah COVID hari ini kita pasti dicemaskan dengan berbagai hal. Dengan kecepatan virus yang menular demikian luar biasanya, dan juga efeknya yang bisa berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Dan kalau sampai kena, kita pun juga kadang-kadang tidak tahu tanda-tanda apa yang kita bisa pahami bahwa ini memang kita sudah terkena COVID. Itulah sebabnya hari ini orang sangat perlu sekali, membutuhkan sekali ada sesuatu yang jelas. Sehingga apa? Sehingga ketika dia kena, dia tahu jelas, oh oke,
dengan gejala ini, saya pasti kena COVID. Dan kemudian juga ketika kena COVID, orang juga ingin ada kejelasan. Ketika saya minum obat ini, ketika saya melakukan treatment ini, saya pasti sembuh. Nah, jaminan seperti ini hari ini sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak terlambat di dalam menangani COVID yang mungkin bisa kena kepada kita. Dan juga ketika ditangani, kita dapat jaminan bahwa kita pasti akan sembuh. Nah, saudara, memang dalam hal-hal tertentu di dalam hidup kita, kita membutuhkan sebuah kepastian, kejelasan. Ada solusi-solusi yang jelas dan pasti yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga di dalam hal kekekalan, di mana kita juga membutuhkan sebuah keyakinan, kejelasan, kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti akan mendapatkan sebuah kehidupan yang baik dan penuh kebahagiaan. Dan di sepanjang sejarah manusia ini menjadi sebuah pergumulan. Di dalam Pengkhotbah, pasal yang ketiga dikatakan bahwa Allah itu menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Sehingga manusia mencari tahu dan manusia tahu bahwa di dalam dirinya ada kekekalan. Dan ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, ada kehidupan setelah kekekalan atau kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, itulah sebabnya manusia membutuhkan kepastian setelah mereka meninggalkan dunia ini, apa ini yang akan terjadi pada diri saya? Nah, saudara, di dalam Alkitab disebutkan ada 3 jalan. Disebutkan ada 3 jalan untuk memperoleh keselamatan. Ya. Nah, walaupun disebutkan ada 3 jalan, tapi Alkitab menegaskan bahwa tidak semua jalan ini adalah jalan yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, ketika kita bicara tentang keselamatan, yaitu kehidupan setelah kematian, maka di dalam Roma pasal yang kedua di situ dikatakan bahwa keselamatan itu ada orang-orang yang berpikir bahwa bisa diperoleh melalui menaati hukum Taurat. Dan ini adalah sebuah hukum, sebuah peraturan, dan ini mewakili sebuah agama juga. Dan yang mana ini merupakan sebuah kenyataan di mana ada banyak orang yang juga berpikir bahwa ketika kita melakukan segala hukum, aturan, tata cara agama, maka kita akan bisa diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi manusia juga menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukannya itu dengan sempurna. Bisa tetap melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kemudian berpikir ya, bahwa ketika manusia bisa berbuat salah, tapi dituntut untuk melakukan hukum yang begitu ketat, maka kemudian muncul pemikiran bahwa ya, yang penting kita melakukannya hal yang baik, itu jauh lebih banyak daripada hal buruk yang kita lakukan. Maka kita pasti akan diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, sehingga perbuatan baik di dalam hidup kita dibandingkan dengan perbuatan jahat, maka kita berusaha melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi kalau kita bicara tentang hukum, ya, bicara tentang hukum bukan masalah berapa lebih banyak baiknya dan lebih sedikit yang berbuat jahatnya. Tetapi ketika kita berbicara di depan hukum, ya, di dalam pengadilan misalnya, kita tidak pernah diadili oleh karena apa? Oleh karena di pengadilan kita dilihat perbuatan baikmu seberapa banyak, perbuatan jahatmu berapa banyak. Tidak pernah begitu. Tapi di depan pengadilan hanya diperlihatkan apa kesalahanmu. Dan itu tidak perlu banyak. Itu cukup satu, itu sudah bisa membuat kita menjadi orang yang dianggap bersalah dan harus menerima hukuman. Apapun, seberapapun perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kalau kita melanggar satu saja hukum, maka kita sudah akan menerima penghukuman. Demikian juga di hadapan Allah. Sehingga jelas sekali bahwa dengan melakukan hukum Taurat, dengan melakukan kewajiban-kewajiban agama, manusia tidak mungkin bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal.
Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, saudara, yang kedua ditulis juga di dalam Roma pasal yang kedua. Paulus mengatakan bahwa kalau tidak ada hukum, tidak ada agama, tidak ada hukum Taurat di dalam diri orang tersebut atau komunitas tersebut, maka seseorang itu akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Nah, ketika kita berbicara hati nurani, maka ada orang yang sebagian yang mengatakan begini, sudahlah tidak perlu beragama, bahkan begitu kan. Yang penting saya berbuat baik. Nah, saudara, ketika kita berbuat baik, pertanyaannya adalah kita akan dihakimi menurut hati nurani kita, bukan menurut hukum yang dipegang. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita dihakimi menurut hati nurani kita, apakah kita bisa bebas dari penghukuman Allah? Nah, saudara, ada seorang yang melakukan hal yang baik sepanjang hidupnya. Tapi ketika dia melakukan hal yang baik, pertanyaannya apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dan kalau dia tidak pernah mencelakai orang, ketika orang itu berbuat baik, maka pasti kalau orang itu betul-betul adalah orang yang ingin berbuat betul-betul baik, pasti di dalam hatinya ada keinginan, ada kesadaran bahwa saya ingin berbuat lebih baik lagi. Saya ingin berbuat lebih baik lagi. Ketika dia sadar bahwa dia ingin berbuat lebih baik lagi, maka di situ pun dia sadar bahwa dia sebetulnya masih belum baik. Ketika dia tahu bahwa dia masih belum baik, itu sebetulnya hati nuraninya yang berbicara kepada dia. Dia tidak sempurna. Nah, sudah sampai di sini kita tahu manusia tidak bisa mengelak dari penghukuman Allah. Karena ketika hati nuraninya sendiri menuduh dia tidak baik, belum baik, itu sudah cukup menjadi satu penghukuman bagi dia. Nah, saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mengandalkan perbuatan baik, mengandalkan kewajiban beragama, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Karena pada dasarnya Alkitab mengatakan kita semua ini adalah manusia yang berdosa dan tidak benar di hadapan Tuhan. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa, maka kita disebut berdosa. Tapi oleh karena ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini, kita dalam keadaan sebagai manusia yang berdosa. Di dalam status manusia yang berdosa. Sehingga mau tidak mau, kehidupan kita, kecenderungan kita, itu adalah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya bagi manusia tidak ada pengharapan dengan perbuatan baik apapun juga. Dengan jasa-jasanya apapun juga tidak ada harapan. Itulah sebabnya di bagian Alkitab yang kita baca tadi. Itu disebutkan cara yang ketiga yang disebut oleh Alkitab. Yaitu apa? Yaitu keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan. Jadi jelas sekali. Hal yang ketiga yang diberitahukan oleh Alkitab dan inilah jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu bahwa bukan dengan perbuatan baik tapi iman kepada Yesus Kristus. Sebab ketika kita berdosa kita adalah musuh Allah. Ketika kita berdosa, kita dimurkai oleh Allah. Ketika kita berdosa, kita ada dalam status dihukum oleh Allah. Baik sekarang di dalam dunia ini, maupun nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Sehingga sebetulnya sudah tidak ada harapan lagi buat kita. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Karena dia tahu bahwa hanya dengan pengorbanannya, dia menggantikan hukuman dosa kita. Maka ketika kita percaya kepada dia, dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara, ketika di dalam ayat ini dikatakan keselamatan, keselamatan itu tidak hanya menunjuk nanti masuk ke surga. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam Alkitab, keselamatan itu juga berarti pemulihan. Yang tadinya kita adalah orang yang ditolak oleh Tuhan. Maka kemudian kita menjadi orang yang diterima oleh Tuhan. Oleh karena kita beriman kepada Kristus. Kita diterima. Meskipun kita berdosa.
Dan kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengakui, ya Tuhan, aku membutuhkan Engkau untuk mengampuni dosaku dan menyelamatkan aku. Ketika kita mengaku demikian, maka Tuhan mengampuni kita. Kita bukan lagi menjadi musuh Allah, ditolak oleh Allah, tapi kita menjadi orang yang diterima oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes, apa itu hidup yang kekal? Sering orang berpikir hidup kekal hanya di surga nanti. Bukan. Tapi pemulihan dengan Tuhan itulah awal dari hidup yang kekal. Karena itu di dalam Yohanes dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Artinya mengenal itu apa? Yaitu menjadi satu, memiliki relasi yang dekat, yang akrab. Itu artinya hidup yang kekal. Dan kalau hari ini sebelumnya kita menjadi musuh Allah, tapi kemudian kita diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah, maka hari ini adalah kita mengenal Allah, kita dipersatukan, kita sebetulnya sudah mendapatkan hidup yang kekal itu di dalam diri kita. Nanti setelah kematian bagaimana? Kalau hari ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita menjadi satu dengan Kristus. Maka pada waktu menjalani hidup ini kita bersama Kristus. Maka ketika kita dalam kematian kita bersama Kristus. Setelah kematian pun kita akan ada tetap bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau Kristus itu ada di surga, maka otomatis kita juga akan ada di surga. Itulah arti hidup yang kekal. Ini sebuah persekutuan yang penting. Pemulihan di mana kita diterima oleh Tuhan. Bukan hanya nanti. Tapi sekarang kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita ada di antara kita yang masih belum percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Saya mengenal ada beberapa orang yang rajin ke gereja, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun datang ke gereja dan menyebut diri orang Kristen. Tetapi ketika ditanya apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia katakan saya belum siap. Saya belum siap. Saudara, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang hari ini mungkin sudah beribadah kepada Tuhan cukup lama. Mungkin kita sudah menjadi Kristen tahunan, puluhan tahun. Tetapi pertanyaannya bukan menjadi Kristennya yang paling penting. Pertanyaannya bukan apakah saya berbuat baik, bukan itu yang utama. Bukan apakah saya taat beragama, bukan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sudah memiliki hubungan yang pribadi bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah di sini, di dunia ini sekarang ini, maka kita tidak akan pernah punya hubungan bersama dengan Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, itulah sebabnya penting hari ini. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Kristus, ini waktunya yang tepat. Di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang khawatir. Apakah saya bisa melewati pandemi? Saudara, tetapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Bukan masalah kita punya ketakutan terus kemudian kita percaya Yesus. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya Dia. Tapi Dia menawarkan kasih-Nya. Dia menawarkan keselamatannya. Dia menawarkan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. So yang kedua, mungkin di antara kita ada orang-orang yang juga sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah hari ini kita memiliki satu keyakinan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berpikir, ya saya percaya di dalam Yesus. Dan saya menerima Yesus. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa di tempat lain, di agama lain, orang tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau saya ditanya, apakah saya percaya Yesus? Ya, saya percaya Yesus.
Tapi saya tidak mengatakan di agama lain atau di kepercayaan lain tidak ada keselamatan. Saudara, ayat yang kita baca ini sudah dengan jelas mengatakan tidak ada nama yang lain yang diberikan oleh Allah selain Yesus Kristus supaya manusia bisa diselamatkan. Dan kita juga sudah melihat bahwa bukan ketaatan kepada agama dan perbuatan baik, tapi hanya iman kepada Kristus. Dan ketika kita mempercayai, ya betul, aku tahu, dan aku percaya, dan aku sudah mengalami Kristus di dalam hidup kita, di hidup saya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyadari bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini, apakah kita punya kerinduan juga untuk membagikan Injil itu, kabar baik itu, kepada orang-orang yang belum percaya. Sebab hanya pengharapan itu yang ada, yang mungkin untuk membawa mereka kepada Kristus, kepada Allah, dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, di abad yang ke-18, ya, itu dikenal dengan ada sebuah jemaat yang bernama Jemaat Moravia atau Moravian. Yang mana jemaat ini adalah jemaat yang dikenal sangat bersemangat di dalam memberitakan Injil. Saudara, jemaat ini adalah jemaat yang sebetulnya merupakan jemaat yang dianiaya sehingga dia keluar dari negaranya di Ceko dan kemudian dia mengungsi ke Jerman. Pada waktu dia di Jerman, kemudian ditampung oleh seorang saudagar yang sangat kaya, ya, bernama Zinzendorf. Dan kemudian dia tinggal di tanah yang disediakan oleh Zinzendorf ini. Dan kemudian mereka bekerja dan juga mereka dibantu kehidupannya oleh Zinzendorf ini. Dan sudah beberapa waktu setelah mereka tinggal di sana, kemudian Zinzendorf tahu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Zinzendorf sendiri adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kemudian dia sharing kepada mereka, orang-orang Moravian ini. Menceritakan tentang adanya daerah-daerah, negara-negara yang hari ini belum ada Injil. Belum ada orang pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Dan dia minta, yuk kita doakan bersama-sama supaya Kristus boleh dikenal di sana. Saudara, ketika mereka mulai mendoakan, maka dicatat di dalam sejarah gereja, maka kemudian ada orang-orang Moravian yang kemudian memberikan diri untuk pergi ke sana. Bukan 1-2 orang. Bukan. Tapi mereka bergiliran satu keluarga sampai di dalam sejarah dikatakan ada 2.000 lebih dari orang-orang ini yang kemudian memberi diri untuk pergi ke negara-negara yang bahkan belum pernah mereka kenal, belum pernah mereka dengar namanya sebelumnya. Dan biaya untuk mereka pergi ini hanya disediakan kapal, biaya untuk kapal. Dan setelah itu mereka pergi naik kapal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tidak tahu bagaimana mereka akan mengabarkan Injil karena mereka juga belum pernah ketemu dengan orang-orang di situ. Tapi mereka tahu Tuhan menggerakkan dan mereka pergi. Dan betul ketika mereka sampai di sana, mereka rata-rata bekerja sebagai tukang. Mereka bekerja dengan apa yang mereka bisa lakukan, bertani, membantu orang, bekerja di dalam hal-hal tertentu. Sehingga apa? Sehingga mereka menghidupi dirinya sambil mereka mengabarkan Injil. Mereka bukan rohaniwan, bukan. Mereka jemaat biasa. Yang mana mereka sudah mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Dan mereka punya kerinduan untuk bagaimana Injil ini bisa dikenal, bisa diketahui oleh sebanyak mungkin orang yang belum mengenal Kristus. Dan mereka melakukan itu dan mereka memberikan hidup. Dan dengan pekerjaan mereka itu justru mereka bisa apa? Bisa berkenalan, bisa berinteraksi. Dan dari situ ada banyak orang mengenal Tuhan. Saudara, sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Moravian ini adalah orang-orang yang kuat sekali di dalam doanya. Mereka mengadakan persekutuan doa tidak henti selama 24 jam. Dan di dalam waktu serentang 100 tahun mereka berdoa terus menerus. Dan betul-betul orang-orang Moravian ini sungguh dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kerinduan yang besar. Karena mereka tahu tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kalau kami tidak memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka,
Orang-orang yang belum mendengar di tempat yang jauh, maka mereka tidak akan pernah mendengar Injil. Dan saudara, bagaimana dengan kita hari ini setelah kita percaya Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita juga memiliki semangat seperti orang-orang Moravian ini? Yang mana kita tahu, tidak mungkin orang bisa diselamatkan di luar Kristus. Saya sendiri sudah mengalami Kristus mengubah hidup saya. Saya sudah mengalami bagaimana saya hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana sebelum saya mengenal Kristus dan setelah saya mengenal Kristus, sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Dan ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan kalau kita memiliki hati yang demikian, pasti ada kerinduan yang kuat untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak harus pergi tempat-tempat yang jauh seperti orang-orang Moravian ini. Tapi kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di dekat kita. Keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang bekerja bersama kita setiap hari, orang-orang yang kita kenal, famili kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita ketika kita mengerjakan atau melakukan hobi kita. Itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan bersama dengan kita, di dekat kita, dengan satu tujuan, supaya apa yang kita alami, itu juga boleh mereka alami bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-13, itu sangat indah sekali kalimat di situ. Ketika sidang, yaitu para tokoh agama pada waktu itu, ya, mendengar atau melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka, orang-orang itu mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Yohanes dan Petrus di dalam keterbatasan mereka, tapi mereka punya keberanian, mereka punya kesungguhan, sehingga orang-orang itu tidak lagi berpikir mereka terpelajar atau tidak terpelajar, mereka orang kaya, tidak orang kaya. Mereka tidak berpikir seperti itu lagi, yang mereka lihat adalah mereka ini adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, saya tidak tahu di dalam hidup kita apakah orang-orang di sekitar kita melihat kita adalah orang yang sebatas, oh orang ini luar biasa hebatnya, orang ini diberkati Tuhan, orang ini kaya, orang ini terpelajar, orang ini pintar. Apakah mereka hanya mengenal kita sebatas itu, ataukah mereka tidak pedulikan itu, tapi mereka justru melihat kita yang paling menonjol, kita dikenal sebagai orang-orang yang mengikut Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena ada keberanian, oleh karena ada kesungguhan di dalam hidup kita, percaya Yesus, hidup bersama Yesus, dan betul-betul punya kerinduan besar untuk orang lain mengenal Kristus dan memberitakan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, biarlah ini menjadi refleksi kita, dan biarlah di dalam bulan misi ini kita boleh digairahkan kembali hati kita oleh Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi orang-orang lain yang belum percaya. Tuhan mengasihi kita lebih dulu untuk kita diselamatkan, supaya kita juga bisa berbagi kasih itu kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah kasih setiamu itu tidak berhenti di dalam diri kami saja. Tapi biarlah itu boleh mengalir keluar kepada orang-orang yang belum percaya. Hari ini, kalau kami sudah lama percaya Yesus, berikan kepada kami gairah itu lagi. Berikan kepada kami hidup yang haus akan Engkau. Hidup yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Supaya kami tiap-tiap hari mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dan ketika kami punya pengalaman pribadi tiap-tiap hari bersama Tuhan, maka kami tahu itulah yang akan menggairahkan hati kami untuk berbagi Injil kepada orang lain. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang belum pernah menerima Kristus secara pribadi. Biarlah kesempatan ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni dosa-dosa kami, dan yang juga menuntun hidup kami setiap hari sampai kami meninggalkan dunia ini. Tuhan, kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah Tuhan tolong kami
untuk kami sungguh-sungguh hidup berjalan bersama Tuhan. Dan juga berbagi apa yang kami alami bersama Engkau kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau pimpin supaya sungguh-sungguh di dalam hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan hati kita sembari menyatakan komitmen kita untuk setia mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita puji, nyanyikan pujian ini bersama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang begitu besar, yang tiada pernah kami dapat balas maupun gambarkan dengan kata-kata kami. Bapa, maka dari itu, hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu yang kudus. Biarlah persembahan ini menjadi gambaran dari penyerahan diri kami, akan selalu setia mengikut Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk rencana-Mu, bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ingatlah setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kami percaya penyertaan-Mu nyata untuk mereka. Ini doa kami, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dari Allah Bapa tinggal di dalam hati saudara. Kiranya kasih dan anugerah Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu memenuhi rumah tangga saudara. Melalui pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada sampai Yesus datang kembali. Amin. 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 Ibadah kita telah usai. Silakan duduk, silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.